sejahtera dan salam jumpa bagi kita semua kekasih-kekasih Kristus. Kita patut bersyukur kepada Yesus Kristus, pemilik hidup dan kehidupan ini. Karena meskipun kita ada dalam wabah pandemi COVID-19, tetapi karena kasih setia dan penyertaannya, kita bisa berjumpa meskipun melalui channel YouTube GTM Klasis Makassar. Kita tetap mengimani dan percaya bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kita tetap berkarya, memelihara, menyertai, menuntun jemaat sekalian. Melalui media ini, channel YouTube GTM Klasis Makassar, kita berharap firman Allah akan terus ditaburkan bagi kita semua. Melalui hamba-hambanya, Bapak Ibu Pendeta GTM yang ada di Klasis Makassar. Semoga akan menjadi berkat bagi kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam siaran perdana di channel YouTube GTM Klasis Makassar saat ini, kita juga akan merenungkan bahagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 25 dan 26. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama satu dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah Dikau ya Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan ini melalui media virtual channel YouTube GTM Klasis Makassar. Dan firman-Mu hendak kami buka, baca dan renungkan. Kami mohon, ya Allah, buka pula lah akal hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti, memahami kehendak Tuhan untuk diterapkan dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari membuka Keluaran 15 ayat 25 dan 26. Saya bacakan untuk kita semua, berbunyi sebagai berikut. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun berada. Meskipun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19, di mana ada banyak hal yang membuat pergerakan hidup kita dibatasi, tetapi kita bersyukur kasih setia Allah memungkinkan kita menghidupi kehidupan di dunia ini. Pergerakan-pergerakan yang dibatasi itu bisa nyata kita rasakan. Perjumpaan dengan sesama terbatas. Bertamu ke keluarga, ke tetangga juga tentunya dibatasi, dikurangi. Termasuk diantaranya ketika peribadatan, khususnya di gedung gereja, kemudian tidak dilaksanakan di gedung gereja, tetapi dipindahkan di rumah masing-masing. Tetapi satu hal yang patut kita syukuri Ibu Bapak adalah jati diri kita, identitas kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia dianugerahi akal pikiran, sehingga melalui akal pikiran anugerah Allah tersebut, manusia dalam pikiran dan kecerdasan yang dimilikinya, manusia bisa kemudian menciptakan media-media online seperti ini, sehingga kita bisa berjumpa melalui media-media seperti ini. Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, walaupun tidak tatap muka langsung, via telepon. Bahkan kita bisa beribadah dari rumah masing-masing. Kita saksikan sekarang gereja-gereja melakukan ibadah-ibadah melalui media virtual, baik itu live streaming maupun dalam bentuk video rekaman. Ini yang patut kita syukuri. Artinya apa? Tidak ada
yang dapat menghalangi dan membatasi kita untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Penyakit atau penderitaan hidup seberat atau sepahit apapun tidak akan menghalangi atau membatasi kita bersekutu dengan Tuhan. Karena ada banyak cara yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kasih setianya bagi umat ciptaannya. Termasuk dalam bacaan kita saat ini, bahwa bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Teberau, mereka berjalan di padang gurun Syur selama 3 hari. Dan dalam perjalanan di padang gurun Syur selama 3 hari, mereka tidak mendapatkan air. Bapak Ibu bisa membayangkan berjalan di padang gurun. Ini bukan berjalan di Makassar, tetapi di padang gurun. 3 hari tidak mendapatkan air. Saya coba menantang ibu bapak, kalau masa pandemi COVID lewat, silakan jalan-jalan di pantai. Satu hari saja tidak minum air, tapi di pantai diterik panas. Bayangkan umat Israel 3 hari di padang gurun dan tidak mendapatkan air. Kita bisa bayangkan mereka penuh dengan kepanikan, kecemasan, takut, dehidrasi. Bahkan dalam bacaan ini dikatakan mereka bersungut-sungut, marah kepada Musa, kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Musa sebagai pemimpin umat Israel yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir? Ayat 25 mengatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan seruan Musa dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Perhatikan ibu bapak, sepotong kayu. Sepotong kayu tersebut dijadikan alat oleh Tuhan melalui Musa, sehingga air yang pahit itu diubahkan menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Hanya dengan menggunakan sepotong kayu. Ingat, hati-hati, ini bukan persoalan kayunya. Jangan sampai kita bertanya, wah ini kayu jenis apa? Bukan itu. Tetapi yang menjadi inti adalah Allah menggunakan kayu itu melalui Musa. Kalau kita baca kesaksian Alkitab, banyak hal yang Tuhan lakukan menggunakan berbagai macam alat. Yesus pernah menjadikan mata orang buta hanya dengan meludah ke tanah dan menggunakan tanah itu untuk kemudian membuat mata orang buta melihat kembali. Yesus pernah menggunakan roti dan ikan, 5 dan 2 ekor ikan, untuk memberi makan 5.000 orang. Khusus laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak. Nah, karena itu sepotong kayu mungkin dalam bacaan ini mungkin tidak berarti bagi umat Israel Musa, tetapi Allah bisa memakai sepotong kayu tersebut sebagai sarana untuk menyatakan kuasanya, kuasa Allah yang tetap setia memelihara manusia, umat Israel di padang gurun Syur. Karena itu saudara-saudara, melalui sejarah Israel dan apa yang kita baca hari ini, hendak mau mengatakan kepada kita bahwa kita pun juga harus memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan sanggup mampu mengubah kepahitan hidup dalam hidup kita. Tentu bukan berarti hidup ini akan lepas dari masalah. Tidak. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup termasuk persoalan sepahit apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, memimpin dan menyertai saya dan saudara-saudara. Bukan hanya memimpin, Tuhan juga sanggup memberikan solusi jalan keluar saat kita menjalani jalan buntu dalam tanda kutip. Tuhan memberi kekuatan kepada kita saat kita jatuh dalam keputusasaan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut yang berlebihan, tidak perlu cemas yang berlebihan. Karena ada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Keyakinan inilah yang akan membuat hidup kita akan terasa manis menjalani hidup ini, meski kita menghadapi pergumulan-pergumulan sehebat, seberat, sepahit apapun. Perhatikan kisah di Mara. Begitu mudahnya bagi Allah mengubah air pahit menjadi manis. Allah peduli. Allah membebaskan umat Israel dengan mujizat-mujizat yang mungkin saja mustahil
bagi manusia. Persoalannya sekarang ibu bapak adalah, apakah kita percaya? Ingat, percaya kepada Tuhan berarti mempercayakan diri ini dalam perlindungan kasih Allah dan hidup menuruti perintah-perintah kehendak-kehendaknya. Ayat 26. Tuhan Yesus memberkati kita bertumbuh dalam firman, berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa Yesus tidak pernah tinggal diam. Allah selalu memelihara kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. 13 jemaat dewasa di Klasis Makassar. 1 cabang kebaktian. Ada pos pelayanan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada yang harus dirumahkan atau dipensiunkan dini karena wabah pandemi COVID-19. Berkati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan hidup mereka melalui orang-orang di sekitar. Dan Tuhan selalu menjadikan kami sebagai alat-Mu berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa, mungkin mereka ada yang sakit dalam berbagai-bagai macam sakit penyakit. Diberkatilah mereka, ada kesembuhan di dalam Tuhan. Mereka yang terus bekerja dan bekerja di tempat kerja masing-masing, kami mendoakan juga mereka Bapa, sehingga mereka akan selalu terbebas dari penyakit, terkhusus bebas dari virus corona. Tuhan akan meningkatkan imun tubuh dan iman umat-umat ketebusan-Mu. Diberkatilah jemaat-jemaat-Mu, para majelis dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar. Semuanya akan selalu memuliakan dan melayani Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19 ada, tetapi iman kami akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Berkati media virtual ini, sehingga melalui media virtual ini, firman Allah akan selalu ditaburkan dan umat-umat-Mu akan tetap bertumbuh dalam firman kebenaran-Mu. Berkati anak-anak muda-Mu sebagai tim multimedia di Klasis yang tetap menopang pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Diberkatilah umat-umat-Mu, diberkatilah gereja-Mu, GTM Klasis Makassar, dan gereja secara umum. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat para ilmuwan, berkati mereka, sehingga dalam hikmat pengetahuan dari Allah, mereka bisa menemukan vaksin untuk virus corona ini. Di dalam dan melalui Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, Tuhan Yesus memberkati, dan salam jumpa mewakili rekan-rekan pengurus Klasis Makassar. Tuhan memberkati jemaat Tuhan.